Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi MIUI 14 buat kalian semua. Dan untuk tema yang akan saya review itu ada dua tema, dan barangkali dari kedua tema ini itu ada yang kalian suka ataupun sebagai koleksi di smartphone kalian guys. Nah, untuk kedua temanya tentunya tembus ke aplikasi dan dengan dynamic lock screen yang keren tentunya. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum kita mulai ke rekomendasi tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah klik like di video ini. Dan tak bosan-bosannya saya ingatkan kepada kalian semua, jika video ini tembus 5000 penayangan atau 5k views, itu saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk di tema yang pertama. Nah, untuk tema yang pertama ini bernama Neon Dragon, ukurannya sekitar 61,4 MB. Untuk nama desainer bernama Borholigan. Nah, meskipun ini bukan tema terbaru, tapi menurut saya untuk tampilannya masih keren dan masih support untuk di MIUI 14, dan kemungkinan juga masih bisa support untuk di MIUI 13 dan MIUI 12.5 guys. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan wallpapernya, gambar animasi naga seperti ini, berwarna biru dengan mata dengan animasi petir seperti ini ya guys. Untuk di bagian bawah itu ada animasi yang berputar 360 derajat. Nah, kemudian di bagian atas ada keterangan jam atau widget jam dan keterangan kalender di bagian bawahnya. Ini juga berwarna biru atau ada efek shadow berwarna biru untuk di bagian widgetnya. Untuk di bagian bawah itu cuma ada shortcut aplikasi kamera, dan seperti inilah untuk di tampilan lock screen dari tema ini. Keren untuk di tampilan wallpapernya. Kemudian kita masuk ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper itu seperti gambar pemandangan dalam hutan gitu ya guys, kemungkinan tempat dari naganya itu. Kemudian di bagian widget itu mirip seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Lanjut untuk di tampilan icon pack aplikasi, untuk di desainnya ataupun icon-iconnya masih mempertahankan icon-icon dari tampilan aplikasi bawaan, utamanya untuk di tampilan aplikasi pihak ketiga. Tapi untuk di tampilan icon pack aplikasi sistem itu sudah berubah untuk di bagian icon-iconnya, dan ini keren sih untuk di bagian tampilan dari iconnya ini. Nah, di bagian wallpaper itu juga ada animasi lightning-nya gitu. Nah, di sini untuk lightningnya itu berwarna gradasi dan beranimasi guys. Kemudian untuk di tampilan icon baterai dan sinyal, nah di sini hanya berubah untuk di tampilan icon baterainya saja dan berwarna-warni untuk di bagian iconnya. Berikut untuk di tampilan bar notifikasi yang masih bisa tembus di tema ini dengan nuansa dark mode, meskipun dark mode tidak kita aktifkan di smartphone ini. Untuk di tampilan pusat kontrol, di sini sayangnya tidak ada perubahan sama sekali ya guys. Nah, kemudian kita lanjut ke tampilan aplikasi sistem telepon. Nah, tema ini juga masih bisa tembus untuk di bagian tombol dial pad-nya, dan untuk di bagian daftar kontak kalian itu juga berubah untuk di tema ini dan bernuansa transparan langsung ke wallpaper home screen. Untuk di tampilan kontak di sini juga masih bisa tembus dengan icon-icon yang keren dan bernuansa transparan, dan juga tembus hingga ke detail kontak dengan gambar animasi naga seperti ini.
I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win, no, I'm not a... Untuk di tampilan aplikasi pesan di sini juga masih bisa tembus hingga ke halaman chatnya, meskipun untuk di bagian logo plus itu masih terlihat cukup standar aja. Kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan pada temanya juga masih bisa tembus, meskipun hanya ada satu atau dua icon setting yang masih menggunakan icon-icon standar. Selebihnya itu semua berubah guys, dan ini desainnya keren kok. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua kita kali ini bernama Nature V12 atau V12. Nah, untuk ukurannya itu sekitar 15,2 MB saja. Untuk nama desainer bernama Patih, dan tema ini direkomendasikan oleh Almarhum. Oke, untuk tema ini kita mulai dulu untuk di tampilan home screen-nya. Nah, untuk di tampilan home screen itu tampilannya gambar wallpaper pegunungan es seperti ini ya guys. Cukup bersih untuk di bagian wallpapernya. Kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi itu berubah dari segi frame, tapi untuk di bagian icon-icon itu masih menggunakan icon-icon standar, utamanya untuk di tampilan icon aplikasi pihak ketiga. Nah, untuk di bagian widget cukup besar seperti ini, ada keterangan jam, ada keterangan kalender yang beranimasi, kemudian ada keterangan nama hari juga di sini. Untuk di bagian icon baterai dan sinyal itu sayangnya tidak ada perubahan sama sekali di tema ini guys. Untuk di tampilan volume slider, nah di sini berubah untuk di bagian backgroundnya dengan logo Spider-Man seperti ini. Di recent apps pada temanya juga masih bisa tembus ya guys. Kemudian kita lanjut ke tampilan pusat kontrol. Nah, di sini juga masih bisa tembus untuk di icon-icon shortcut serta warna-warna dari icon shortcutnya jika kalian tap atau jika kalian aktifkan. Untuk di animation back berubah seperti ini, ciri khas dari desainer Patih. Untuk di tampilan aplikasi telepon, kontak, dan di tampilan aplikasi pesan, di sini untuk smartphone yang saya gunakan itu tidak bisa tembus. Kemungkinan untuk smartphone kalian yang bukan Redmi Note 10 Pro itu masih bisa tembus, atau kemungkinan masih bisa tembus di smartphone kalian guys. Utamanya buat kalian juga yang menggunakan MIUI 13 atau MIUI 12.5, apakah masih bisa tembus di tema ini? Silahkan komen di kolom komentar guys. Nah, kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan, nah untuk icon-iconnya ciri khas banget dari Patih seperti inilah. Untuk di bagian icon-iconnya dan semua tema kayaknya itu semua icon-iconnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke tampilan home screen atau kita beralih ke tampilan lock screen-nya maksud saya. Nah, untuk di tampilan wallpaper ini bukan wallpaper bawaan dari temanya guys. Untuk di wallpaper lock screen-nya ini, nah untuk wallpaper bawaan itu yang ada di tema ya guys. Nah, untuk wallpaper bawaannya seperti ini, juga masih bernuansa gambar pegunungan gitu, tapi saya custom untuk di bagian wallpapernya karena tema ini itu ada fitur custom untuk di bagian wallpaper, ataupun kalian bisa mengganti sesuka hati untuk di tampilan wallpaper lock screen-nya dengan efek depth wallpaper yang menurut saya ini tampilannya keren. Nah, untuk di tampilan wallpapernya ada depth wallpapernya seperti ini guys. Kemudian ada animasi-animasi balon udara dan terjun payungnya seperti ini. Untuk di bagian widget itu juga ada animasi untuk di bagian kalender beserta dengan detikannya seperti ini. Nah, untuk di bagian bawah itu ada shortcut center, garis gestur bar ala iOS, kemudian ada shortcut aplikasi kameranya juga. Nah, untuk cara mengganti di bagian wallpaper dan untuk mengaktifkan fitur depth wallpaper itu sebenarnya sih sudah pernah saya buatkan sekitar 2 video yang menginformasikan cara untuk mengubah di tampilan wallpaper dari desainer Patih ini. Tapi di video ini saya akan memberikan tutorial kembali untuk di cara penerapannya. Nah, untuk langkah pertama itu kalian masuk ke aplikasi tema. Kemudian kalian masuk ke akun seperti ini. Kalian pilih untuk di bagian kustomisasi tema.
Untuk di bagian gaya kunci kalian tap dan kalian tap untuk di bagian kustomisasi, dan pastikan itu kalian sudah menerapkan tema dari desainer Pati ini ya guys, ataupun tema yang akan kita custom. Nah, untuk di bagian wallpaper style itu kalian tap, kemudian kalian pilih untuk di bagian depth lock screen wallpaper. Nah, untuk di bagian depth lock screen lower wallpaper JPG itu kalian gunakan wallpaper yang ingin kalian terapkan tapi belum kalian hapus backgroundnya. Oke, kemudian untuk di bagian depth lock screen upper wallpaper PNG itu kalian gunakan wallpaper yang sudah kalian hapus backgroundnya. Oke, nanti untuk di bagian wallpapernya, jika penerapannya kalian sudah benar, itu nanti akan wallpapernya berubah menjadi depth wallpaper seperti ini. Nah, buat kalian yang ingin wallpapernya ini, silahkan chat saya secara pribadi di Telegram, karena saya tidak bisa memberikan linknya di kolom deskripsi guys. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi temanya kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.